Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dimanapun kalian berada, kalian senantiasa dalam lindungan Allah SWT, tetap semangat menjalani aktivitas di tengah pandemi ini, stay healthy dan stay positif. Nah, pasti di benak kalian sedang bertanya-tanya nih, siapa sih yang lagi podcast ini? Nah, maka dari itu, izinkan aku untuk memperkenalkan diri. Karena kan ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, perkenalkan, nama aku Dwi Ernawati, biasa dipanggil Erna. Dalam podcast kali ini, aku akan membahas suatu hal yang sangat menarik dan insya Allah mampu memberikan manfaat bagi kita semua. Judul podcastku kali ini adalah Say No to Discrimination. Di dalam podcast ini, aku membahas seputar diskriminasi serta upaya untuk mencegah tindakan diskriminasi. Nah, teman-teman, ketika bicara Indonesia, tentunya negeri kita tercinta ini tidak terlepas dari berbagai keberagaman akan perbedaan. Namun, perbedaan-perbedaan itulah yang membuat Indonesia terlihat tampak indah dalam balutan bingkai Bhinneka Tunggal Ika dan Pancasila. Dalam realitanya, keberadaan perbedaan ini masih sering dijadikan sebagai alat untuk merendahkan orang lain, belum diimplementasikannya rasa saling menghormati dan menghargai terhadap orang lain secara optimal menjadi alasan timbulnya diskriminasi. Nah, teman-teman, kata diskriminasi tentunya sudah tidak asing lagi dong bagi kita semua. Jika mengacu pada definisi diskriminasi, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahwa diskriminasi merupakan pembedaan perlakuan terhadap sesama warga negara, baik dari segi warna kulit, golongan, suku, ekonomi, agama, maupun yang lain sebagainya. Bentuk dari diskriminasi ini banyak sekali macamnya, teman-teman. Karena perilaku diskriminasi dapat terjadi kepada siapapun dan dari latar belakang apapun. Tindakan-tindakan tidak adil, baik berupa pengucilan, pembatasan, bisa langsung maupun tidak langsung yang didasarkan pada perbedaan. Nah, teman-teman, pada dasarnya diskriminasi ini mempunyai beragam bentuk. 3 di antaranya, yang pertama adalah diskriminasi kelamin, yaitu terjadi perbedaan perlakuan berdasarkan jenis kelamin. Atau yang sering kita kenal dengan seksisme, yaitu menganggap bahwa satu jenis kelamin lebih superior dibandingkan jenis kelamin yang lainnya. Seperti anggapan bahwa laki-laki jauh lebih superior dibandingkan perempuan. Yang kedua adalah diskriminasi rasial, yaitu diskriminasi yang terjadi karena adanya perbedaan perlakuan berdasarkan warna kulit. Yang ketiga adalah diskriminasi ras atau yang sering kita kenal dengan rasisme, yaitu suatu paham bahwa menganggap ras sendiri lebih unggul dibandingkan ras orang lain. Nah, teman-teman, dari berbagai penjelasan tersebut, tentunya kita pasti bertanya-tanya tentang bagaimana sih suatu tindakan-tindakan diskriminasi itu dapat terjadi, karena kan setiap perilaku itu pasti ada penyebabnya. Nah, penyebab yang pertama dapat disebabkan adanya stereotip, yaitu citra kaku tentang kelompok ras atau budaya lain tanpa memperhatikan kebenaran dari citra tersebut. Setelah muncul stereotip, maka muncullah yang kedua, yaitu prasangka. Perasaan negatif terhadap suatu individu atau kelompok berdasar pada keanggotaan suatu kelompok dapat berupa perasaan tidak suka, marah, jijik, tidak nyaman, dan bahkan kebencian. Nah, teman-teman, pada dasarnya diskriminasi merupakan perilaku yang harus dihindari karena efeknya ini tentunya memiliki dampak besar bagi para korban. Ya, seperti halnya ada sebab, maka ada akibat. Tentunya diskriminasi ini dapat memberikan dampak yang besar bagi para korban karena dapat memunculkan perasaan malu, putus asa, merasa terasingkan dari dunia, merasa diperlakukan tidak adil karena perbedaan yang dimiliki. Nah, teman-teman, untuk mencegah tindakan diskriminasi, tentunya diperlukan upaya untuk mencegah hal tersebut. Nah, pasti kalian bertanya-tanya dong, apa aja sih upaya yang dapat kita lakukan untuk mencegah tindakan diskriminasi? Nah, tips dari aku namakan Soransi Open Kasiritas sebagai upaya untuk mencegah tindakan diskriminasi. So, yang berarti
sosialisasi, ransi yang berarti toleransi, open yang berarti open-minded, kasih yang berarti komunikasi, dan ritas yang berarti solidaritas. Yang pertama adalah yang berarti sosialisasi. Sosialisasi memiliki arti penting sebagai upaya menghentikan dan mencegah tindakan diskriminasi. Sosialisasi dapat digalakan dengan mengajak masyarakat untuk mengatakan tidak pada diskriminasi. Melalui media sosial, para pemuda memiliki peran aktif untuk menggalakkan gerakan anti-diskriminasi guna mewujudkan Indonesia yang harmoni. Yang kedua adalah ransi, yang berarti toleransi. Toleransi memiliki arti penting sebagai upaya mencegah terjadinya diskriminasi. Toleransi merupakan sikap saling menghargai maupun saling menghormati baik antar individu maupun antar kelompok, yang mana keberadaan toleransi ini sangat perlu diimplementasikan dalam berbagai bidang kehidupan, baik itu toleransi antar suku, ras, agama, etnis, dan toleransi dalam bidang kehidupan lainnya. Yang ketiga adalah open, yang berarti open-minded. Open-minded atau pemikiran yang terbuka ini juga tidak kalah penting teman-teman dalam mencegah terjadinya tindakan diskriminasi. Memiliki pemikiran yang terbuka terhadap segala perbedaan sehingga membuat kita tidak mudah untuk menjustifikasi perbedaan yang merupakan ciri khas dari tiap individu maupun kelompok. Karena pemikiran yang terbuka membuat kita menyadari jika tiap manusia memiliki hak asasi yang menjadi hak mereka dalam menjalani kehidupan tanpa adanya perilaku diskriminatif. Yang keempat adalah kasih, yang berarti komunikasi. Menjalin komunikasi yang baik menjadi kunci untuk terbinanya hubungan yang baik walaupun berasal dari latar belakang yang berbeda, baik itu dari ras, suku, agama, maupun etnis yang berbeda. Karena komunikasi mampu menghindarkan seseorang dari prasangka yang buruk dan mampu mengubah pandangan yang negatif menjadi pandangan yang positif, sehingga melalui komunikasi yang baik mampu mencegah terjadinya diskriminasi. Yang berikutnya adalah ritas, yang berarti solidaritas. Menciptakan rasa solidaritas mampu mendorong terciptanya rasa kebersamaan, kesatuan, serta mampu menumbuhkan semangat dan jiwa nasionalisme, sehingga orang tidak akan mudah menilai orang lain dari luarnya dengan menciptakan prasangka yang negatif, karena keberadaan solidaritas mengajarkan kita arti penting bersatu padu di tengah perbedaan. Nah, teman-teman, sekarang kita dapat mengetahui jika tindakan diskriminasi mampu mengancam keberlanjutan suatu bangsa dan memberikan efek negatif bagi para korbannya. Dari penjelasan mengenai diskriminasi serta upaya berupa tips untuk mencegah tindakan diskriminasi, tentunya menyadarkan kita jika perbedaan sejatinya begitu indah kalau kita mau saling menghormati satu sama lain. Sebagaimana Eleanor Roosevelt yang mengatakan, di mana di atas segalanya hak asasi manusia itu dimulai, ia dimulai dari sebuah tempat sederhana dekat rumah kita, tempat di mana pria, wanita, serta anak-anak mendapat perlakuan sama, kesempatan sama, kehormatan sama, tanpa diskriminasi. Nah, teman-teman, dari penjelasan tersebut tentunya kita dapat menyadari jika pada dasarnya hidup sejatinya saling merangkul satu sama lain, bukan terus mencari kekurangan atau memandang rendah orang lain, karena tiap rangkulan dapat membawa pada persatuan dan tiap kesombongan mampu membawa pada perpecahan. Teruslah merangkul perbedaan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika dan Pancasila. Saya Dwi Ernawati, pamit undur diri. Terima kasih sudah mendengarkan podcast ini hingga akhir. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.